Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi bittaqwallah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi luang dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 36 di alinea kedua. Di alinea kedua, wa ammal imam al-Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa ammal imam Malik radhiyallahu anhu fa innahu kana aidan mutahalliyan bihadhihi al-khisal al-khams. Fa innahu qila lahu ma taqulu ya Malik fi talabil ilmi, faqala hasanun jamilun. Dan adapun Imam Malik radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya beliau juga mutahalliyan, berhias diri bihadzil khisal al-khams, dengan 5 perkara ini, dengan perkara yang 5 ini. Fa innahu qila lahu, dan sesungguhnya orang bertanya kepadanya, ma taqulu ya Malik fi talabil ilmi, apa yang kau katakan wahai Malik dalam hal menuntut ilmu? Faqala, beliau menjawab, hasanun jamil, baik sekali, hasan jamil. Walakin unzur ila allazi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi fa'alzimhu atau fa'alzamhu. Maka dan tetapi lihatlah yang mesti engkau lakukan dari ketika engkau berada di pagi hari sampai engkau berada di waktu sore. Maka tetaplah, artinya dalam menuntut ilmu. Wa kana rahimahullah ta'ala fi ta'alimi ilmiddin mubalighan. Dan adalah beliau rahimahullah ta'ala dalam memuliakan ilmu agama itu bersangatan,
atau sangat kuat memuliakan ilmu agama. Hatta kana iza arada an yuhaddisa tawadda'a, sampai apabila dia hendak meriwayatkan hadis, maka beliau berwuduk terlebih dahulu. Wa jalasa ala sadri firashih, dan dia duduk di tengah tikarnya. Wa sarraha lihiyatihi, dan dia menyisir janggutnya. Wasta'malat tayyib, dan wasta'malat tayyiba, dan dia menggunakan parfum, wangi-wangian. Wa tamakkana minal julus ala waqarin wa haibah summa haddasa, dan dia duduk dengan mantap, dengan mantap, ya, dalam keadaan ala waqarin wa haibah, atas kehormatan, wahibah, ya, penghormatannya, ketundukan dan kehebatan atau tawaduk. Summa haddasa, kemudian baru dia meriwayatkan hadis. Faqila lahu min zalik fi zalik, maka orang bertanya kepadanya dalam hal demikian. Faqala, beliau menjawab, ahabbu an a'zama hadisin uhibbu an u'azzima hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku ingin untuk memuliakan sebesar-besarnya, semulia-mulianya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Malik, al-ilmu nurun yaj'aluhu Allahu haitsu yasha. Walaysa bikasrati riwayah wa hadzal ihtiram wat tawqir yadullu ala quwwati ma'rifatihi bi jalalillahi ta'ala. Imam Malik berkata, ilmu itu adalah cahaya, nur. Allah menjadikannya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan bukanlah dengan banyaknya riwayat. Dan penghormatan dan penghargaan ini menunjukkan atas kuatnya pengetahuan, makrifah atau pengetahuan beliau terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma iradatuhu wajah Allah Ta'ala bil ilmi fayadullu alaihi qawlu al-jidal fid din laysa bisyai'in. Adapun keinginannya, kehendaknya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka itu ditunjukkan oleh kata-kata beliau. Apa katanya? Al-jidalu fid din laysa bisyai'. Perdebatan dalam agama itu tak ada gunanya. Wa yadullu alaihi aidan qaulu Syafi'i rahimahullah, dan juga ditunjukkan oleh kata-kata Imam Syafi'i tentang beliau rahimahullah, inni syahidtu Malikan, saya menyaksikan Imam Malik, wa qad su'ila an samani arba'ina masalah, dan sesungguhnya dia
ditanya tentang 42 masalah. Faqala fisnataini wa salasina minha la adri. Maka beliau mengatakan tentang masalah yang ke-32, apa katanya? La adri, saya tidak mengetahuinya. Wa man yurid ghaira wajhillahi ta'ala bi ilmihi fala tasmahu nafsuhu bi an yuqirra ala nafsi bi annahu la yadri. Siapa yang tujuannya adalah selain daripada keridhaan Allah dengan ilmunya, maka dirinya ya boro-boro atau tidak akan pernah mengakui dirinya bahwa dia tidak tahu. Ya. Walizalika qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan kerana itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu berkata tentang itu, iza zukiral ulama'u famalik an-najmus saqib. Apabila ulama disebut, maka Malik adalah bintangnya yang cemerlang. Wa ma ahadun amannu alayya min Malik. Itu kata kama Syafi'i, wa ma ahadun amannu alayya min Malik. Dan tidak ada seorang pun yang sangat berjasa kepadaku daripada Malik. Dawaruya anna Aba Ja'farin al-Mansur mana'ahu min riwayatil hadis fi talaqil mukarrah summa dassa alaihi man yas'aluhu farawa ala al-mala'i minan nas laysa ala mustakrahin talaqun fadarabahu bis-siyat walam yatruk riwayat al-hadis. Diriwayatkan bahawa Abu Ja'far al-Mansur, yaitu Khalifah al-Mansur, melarang dia meriwayatkan hadis tentang talak yang dipaksa. Kemudian dia mengancam orang yang bertanya terhadap itu, masalah itu. Farawa, lalu Imam Malik meriwayatkan ke sejumlah di hadapan khalayak. Apa fatwanya? Oh, tidak jatuh talak orang yang dipaksa talaknya. Jadi orang terpaksa tidak jatuh talaknya. Maka khalifah mencambuknya dengan cambuk. Dan Imam Malik tidak meninggalkan meriwayatkan hadis. Nah, ini ujungnya. Nah. Ya. Wa qala Malik rahimahullah, dan Imam Malik berkata, maka na rajulun sadiqan fi hadisi wa la yakzibu illa mutti'a bi aqlihi wa lam yusibbu mal harami afatun wala kharafun. Imam Malik rahimahullah berkata, tiada seorang pun, seorang laki-laki atau seseorang yang benar dalam bicaranya, dan dia tidak berbohong kecuali ditajamkan akalnya, dan dia tidak akan ditimpa di masa tuanya oleh penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya penyakit, wala kharaf, dan juga tidak pikun. Ya. Nah, inilah pengenalan terhadap Imam Malik oleh di dalam Ihya ini. Artinya di sini Al-Musannif Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa Imam Malik seorang faqih
bukan hanya sekedar faqih, tetapi dia mutahalliyan, ya, berhias diri dengan sifat siapa, dengan 5 perkara yang sudah disebutkan. Yang 5 itu adalah abidan, seorang abid, ya, zahidan, seorang yang zahid, kemudian alim bil ilmil akhirah, seorang alim dengan ilmu akhirah, faqih, seorang faqih juga, tetapi faqihnya yang kelima wajah Allah, mencari ridha Allah SWT, yaitu ikhlas, tidak ada tujuan yang lain. Yang itu, yang 5 perkara ini juga menjadi hiasan diri Imam Malik rahimahullah. Di sini dijelaskan bahwa tentang ketekunan Imam Malik dalam menuntut ilmu dan memujinya. Jadi tetap konsisten, ya, melazimkan diri itu sama dengan muwazabah, yaitu konsisten, tekun dalam menuntut ilmu dari pagi sampai sore. Ya. Itu yang yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi fa'alzimhu. Ya. Jadi kalau menuntut ilmu jangan tanggung-tanggung. Kemudian yang kedua, bahwa Imam Malik ini sangat menghargai dan menghormati ilmu agama. Jadi apabila dia akan meriwayatkan hadis, maka Imam Malik berwuduk dulu. Setelah itu menyisir rambutnya, ya, janggutnya, ya, dirapikan dulu janggutnya. Kemudian memakai pakaian yang bagus. Kemudian dia memakai wangian, ya. Itu kalau dia akan meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang dia ketahui dari syekh pada masyayikhnya, ya. Nah itu penghargaan dia atau menghormati ilmu. Jadi bukan untuk menampilkan bukan untuk penampilan dia berbuat seperti itu, tapi untuk menghormati ilmu yang akan diajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu mengajarkan atau meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada ketika dia ditanya kenapa seperti itu, karena jawabnya uhibbu an uazzima hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ingin untuk menghormati sebesar-besarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kerana perlente atau gagah, terlihat gagah atau tampan gitu, memakai baju yang bagus, berwangi-wangian dan merapikan janggut, ya. Tapi untuk menghormati pelajaran yang akan diajarkannya. Imam Malik mengatakan ilmu itu adalah cahaya, ya, dan yang dijadikan oleh Allah itu kepada siapa saja. Jadi memang ilmu itu dikuasai dengan usaha kita. Tapi ilmu itu lengket dia di dalam dada kita, itu kerana cahaya yang dijadikan oleh Allah di dalam kalbu kita berupa ilmu. Jadi ilmu itu menjadi penerang dia. Ya. Kalau ilmu itu kita dapatkan lalu disimpan dalam dada kita, dalam kalbu kita, tapi dia tertutup, padam dia, artinya itu ilmu itu
tidak menerangi dia, tidak mencerahkan. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu, mestilah ilmu yang didapatnya, yang tersimpan di dalam dadanya itu mencerahkan dia sendiri. Kalau tidak mencerahkan dia, tidak menerangi dirinya sendiri, itu berarti ada yang salah ketika dia menuntut ilmu, atau Allah tidak memasukkan ilmu ke dalam dadanya. Wa may yaj'alillahu lahu nurun wa man lam yaj'alillahu lahu nurun fama lahu min nur. Dalam surat Nur, siapa yang Allah tidak jadikan dalam dirinya itu nur, maka dia tidak akan beroleh nur itu, cahaya itu. Maka ilmu itu tetaplah gelap bagi dirinya, tidak mencerahkan dan tidak meneranginya. Demikian juga ketika menunjukkan bahwa Imam Malik itu mengajarkan ilmu semata karena menginginkan keridhaan Allah SWT. Ya, dengan ilmu itu, maka Imam Malik tidak mau berdebat dari soal agama kerana ada gunanya. Ya. Berdebat soal agama itu akan menimbulkan perpecahan. Ya. Sama seperti sekarang orang berdebat, timbullah perpecahan-perpecahan. Ya. Imam Malik hanya mengajarkan apa yang dia hasil ijtihadnya, hasil ketekunannya dalam menuntut ilmu disampaikan. Mau orang lain berbeda, ya silakan. Ya. Bagaimana juga waraknya atau tawaduknya Imam Malik juga dijelaskan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau ditanya tentang 42 masalah. Ketika sampai kepada masalah yang ke-32, maka Imam Malik menyatakan, saya tidak tahu ya masalah itu. Ya. Enggak sama dengan orang sekarang, enggak mau menjawab tidak tahu itu. Lalu ngarang-ngarang lagi. Ya. Enggak tahu, malu nyebut tidak tahu, lalu dijawab dengan sembrono, ngarang-ngarang, ya akhirnya kacau. Tapi Imam Malik tidak. Yang tidak tahu disebut tidak tahu, yang tahu baru dijelaskan, ya, yang tidak tahu dia tinggalkan. Dan tentunya pada kesempatan lain setelah dia mendapat pengetahuannya, tentu dia akan menjawab lagi. Ya, kalau orang hanya untuk gagah-gagahan begitu, ya tidak akan mau menyebutkan aku tidak tahu. Itulah siapanya itu setingkat Imam Malik yang masih menyebut dirinya ada masalah-masalah yang tidak diketahuinya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, iza zukiral ulama fa Malik an-najmus saqib. Apabila disebutkan ulama, maka Imam Maliklah bintang cemerlangnya. Ya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang pun yang paling berjasa kepadaku kecuali daripada Malik. Berarti Maliklah yang guru utama menurut pengakuan Imam Asy-Syafi'i yang menuangkan ilmunya kepadanya. Jadi Syekhul Masyayikhnya. Jadi guru utama dari Imam Syafi'i itu adalah Imam Malik.
Ini juga ada kasus yang diriwayatkan bahawa ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur melarang meriwayatkan hadis tentang talak atau menceraikan secara paksa. Ya. Seorang laki-laki dipaksa menceraikan isterinya. Ya. Itu ini terjadi di zaman raja-raja itu. Ya. Kerana isterinya itu cantik, maka dia mau, dipaksa dia mencerai, suaminya mencerainya untuk diambil. Yaitu kata Khalifah Al-Mansur, maka Imam Malik dilarang untuk mengeluarkan fatwa. Siapa saja tidak boleh mengeluarkan fatwa bahwa larangan tentang tolak yang orang yang paksa itu tidak jatuh tolak. Tak boleh dikeluarkan fatwa itu. Kemudian mengancam orang yang bertanya tentang itu. Maka Imam Malik tak peduli dia. Dengan lantang dia berfatwa di depan khalayak. Ya. Laisa 'alal mustakrah ala mustakrahin talaq. Ya, tidak ada atas orang yang terpaksa talak. Ini menurut fatwa Imam Malik. Fadarabu bisiyat. Ya, maka Imam Malik dapat hukuman dengan cambuk oleh khalifah. Tapi dia tidak meninggalkan meriwayatkan hadis. Ya, tetap konsisten, ya, tidak takut kepada penguasa, ya, menegakkan kebenaran. Dan Malik berkata, ya, seseorang yang benar dalam hadisnya, dalam perkataannya, dan tidak pernah berbohong, itu akalnya akan ditajamkan. Mutti'a bi aqlihi, dimatangkan atau ditajamkan akalnya. Itu efek atau akibat dari kita selalu jujur, berkata benar, tak berbohong. Maka akal kita akan ditajamkan. Dan di masa tua tidak akan mendapat penyakit yang berat, bahaya, dan tidak juga pikun, kharaf. Ya. Nah, itu kunci yang disampaikan Imam Malik. Dia orang yang suka berbohong itu nanti kalau panjang umurnya dia pikun tu nanti. Karena yang dibenarkan, yang benar, yang fakta dikatakan tidak benar. Yang tidak benar dikatakan benar. Akhirnya pikirannya lemah, kacau, hari tuanya dia pikun. Itu bahaya orang yang suka berbohong. Hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung tentang Imam Malik pada pertemuan selanjutnya.